Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana, dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Dan kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan itu di kota dan di kampung-kampung sekitar. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu, dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukan kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu. Dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Sekian tahun orang ini menderita. Kehadiran Yesus sekali lagi membawa harapan bagi orang yang menderita. Dalam kisah tadi kita mendengar bahwa orang itu melihat Yesus dan dia datang, dia berlari mendapatkan Yesus. Lalu ia menyembahnya. Luar biasa. Dia tahu siapa Yesus. Dia tahu bahwa ketika dia datang menyembah Tuhan, dia tidak akan pernah ditolak. Maka bagaimana dengan kita? Apakah kita terus datang menyembah Dia dan percaya bahwa Dia tidak akan pernah melupakan kita? Bahwa sebesar apapun pergumulan hidup kita,
Dia akan membantu dan menyelamatkan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Sikap Yesus yang berbelas kasih inilah yang membuat semua orang, baik orang benar maupun orang berdosa, mau datang kepadanya. Maka mari kita memiliki kualitas hati yang berbelas kasih. Hati yang tidak hanya melihat kelemahan orang lain. Hati yang tidak menjudge orang lain. Tapi hati yang hadir untuk membawa damai, pengharapan, dan kehidupan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mohon rahmat dari Tuhan, agar kehadiran kita membawa keselamatan bagi orang yang kita jumpai, pertama-tama dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, berkatilah mereka semua yang selalu datang dan berharap kepadamu. Lihatlah penderitaan dan kesulitan hidup mereka. Jamalah mereka Tuhan. Berikanlah mereka harapan ketika mereka kehilangan harapan. Yang sakit Kau sembuhkan. Yang sedang berbeban berat Tuhan, Kau bantu mereka untuk memikul setiap beban penderitaan mereka. Berkati kami semua Tuhan, agar hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.